Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Giovanni di podcast Bolshevik, yakni obrolan seputar mahasiswa dan hal-hal viral kemasyarakatan, di mana kita akan membicarakan tentang isu sosial dan hal viral sampai mual. Namun sebelum itu saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh Mas Musa Pratama. Nah, ini Mas Musa nih coy. Nah, Mas Musa ini adalah salah satu mahasiswa UNS yang memiliki ketertarikan atau hobi ya Mas ya. Hobi di bidang programming Mas. Nah, programmingnya itu tentang apa nih Mas? Programnya itu tentang backend. Nah, backend apa itu Mas? Backend developer Mas. Nah, backend developer itu tentang apa sih Mas? Aplikasi yang mengurusi antara klien dan server. Client dan server ya Mas. Oke, kita langsung ke pokok pembahasan utama. Nah, baru-baru ini teman-teman sekalian, berita-berita yang hangat saat ini yaitu menyinggung tentang kinerja Kominfo. Nah, oke, di berita podcast yang akan kita bawa saat ini adalah permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh Kominfo akibat kurangnya menjaga keamanan data untuk instansi kementerian, khususnya masyarakat. Nah, setelah berita-berita yang kita dapatkan ini ya memang benar seputar kinerja Kominfo Mas. Nah, seperti yang kita tahu, Kominfo ini adalah salah satu lembaga negara yang mengurusi atau lebih tepat memelihara data-data kita terkait dengan perkembangan teknologi saat ini. Nah, seperti yang kita tahu ya Mas ya, berita-berita yang berseliweran di media sosial itu adalah kinerja Kominfo untuk menjaga keamanan data PDNS atau Pusat Data Nasional. Nah, seperti yang kalian tahu teman-teman, Pusat Data Nasional ini memiliki peran yang sangat penting untuk kehidupan teknologi kita, khususnya untuk menyediakan pelayanan instansi jual beli barang atau hal-hal lainnya. Nah, karena Kominfo ini baru-baru ini mengalami sebuah serangan ransomware, gitu. Ransomware. Jadi Pusat Data Nasional sementara kita itu ditahan akibat dari pelaku kriminalitas hacker ini, begitu. Nah, menurut Masnya sendiri gimana? Sebenarnya ransomware itu kayak gimana sih Mas? Nah, ransomware itu sebuah virus yang digunakan hacker untuk mencuri data kita sebenarnya. Mencuri data kita. Mencuri terus dikunci datanya. Dikunci ya datanya Mas. Nanti si hacker nanti ngasih kunci kalau si yang dihack itu bayar. Dibayar gitu ya Mas? Bayar. Jadi bayar hacker. Jadi dengan kata lain, lu harus bayar gue itu, baru gue bakalan kasih pin yang gue bikin. Nah, itu omongnya si hacker begitu ya Mas ya. Apakah ransomware ini itu adalah salah satu maksudnya itu tindakan kriminalitas yang dilakukan di media-media digital saat ini Mas? Atau memang ada berbagai macam maksudnya itu tindakan kriminalitas selain ransomware ini Mas? Ada banyak banget. Ada banyak banget ya Mas berarti tulisnya Mas ya. Oke, berarti salah satunya ini. Oke, kita berlanjut ke pokok pembahasan pertama, yakni terkait dengan apa yang dikatakan oleh pihak Kominfo kepada kita. Jadi Mas, Kominfo ini seakan menyalahkan kita, gitu. Tuh, kok bisa ya? Gitu loh. Kita kan nggak tahu apa-apa ya. Padahal kan Pusat Data Nasional yang memegang itu kan pihak dari lembaga Kominfo sendiri. Nah kan Mas? Nah gitu. Nah, jadi Kominfo ini seakan menyalahkan kita akibat kurang kritisnya kita untuk melakukan konsumerisasi produk digital gitu Mas. Jadi dengan kata lain itu tindakan kriminalitas ransomware yang dihadapi dan dirasakan oleh Kominfo ini juga akibat kelalaian kita dalam mengkonsumsi produk digital gitu loh Mas. Menurut saya kan, menurut Mas sendiri gimana Mas? Apakah itu memang benar-benar sepenuhnya salah kita Mas sebagai masyarakat? Enggak ya, kalau soal ransomware kan diserang kan langsung ke servernya. Benar, langsung ke servernya dengan kita kata lain. Dengan kata lain kan itu langsung pihak dan Kominfonya yang tahu, bukan kita sebagai masyarakat yang tahu begitu loh. Nah, kalau menurut Mas sendiri apakah kita memang sudah emang salah gitu Mas sebagai masyarakat karena kurang kritisnya kita sebagai masyarakat melakukan konsumeritas digital kita begitu Mas? Enggak salah ya Mas ya. Salah kenapa coba? Kan kita cuma pakai produk dikit. Bener, kita juga menggunakan, nggak ada hubungannya sama PDNS. Nah, pusat pelayanan datanya itu kan yang menyediakan pihak dari Kominfo sendiri, benar kan Mas? Nah begitu. Jadi apakah ada tips dan trik Mas bagaimana cara kita menjaga keamanan data kita, khususnya data pribadi kita, karena kita kan salah satu pengguna digital juga Mas, baik itu dari handphone kayak laptop ataupun PC Mas. Apakah ada tips dan triknya? Tuh, tips dan trik pertama, satu ya, jangan bikin password admin pagar 123. Waduh, admin pagar 123 itu siapa tuh?
Itulah itu ya. Admin pagar 123 atau admin 123 pagar ya. Ya. Yang penting jangan seperti itu. Setidaknya kita harus memiliki variasi ya Mas ya. Variasi yang unik dan susah ditebak. Benar sekali. Nah terus apakah ada lagi Mas? Ada lagi itu kalau kita download aplikasi, jangan aplikasi bajakan, Nah, karena itu banyak banget ransomware-nya. Oh begitu, berarti dengan kata lain aplikasi-aplikasi bajakan ini memiliki virus yang sangat berisiko, benar berbahaya ya Mas ya, untuk handphone maupun laptop yang kita gunakan begitu ya Mas. Dan aku malah curiga kalau Kominfo ya gitulah. Ya gak tahu ya Mas ya, Nggak tahu. kita sebagai masyarakatnya hanya mengikuti saja begitu ya Mas. Tapi menurut Masnya sendiri bagaimana cara kita tahu Mas kalau itu aplikasi bajakan atau tidak Mas? Kalau aplikasi bajakan atau tidak itu kan pas kita nginstal itu kan ada notifikasi dari Defender. Benar sekali. Nah, Jadi kalau misalkan kita disuruh untuk mematikan Defendernya itu udah jelas ya Mas kalau itu adalah aplikasi bajakan ya Mas. itu udah bisa bisa dibilang itu adalah aplikasi bajakan. Benar sekali. Oke Mas. Kalau begitu selain dari 2 tips itu apakah ada tips lainnya Mas? Untuk tips lainnya soal website sih. Kalau website kan sebelum kita mengunjungi kan ada sebuah pernyataan untuk menyetujui cookie. Betul sekali. Ya. Cookie itu apa Mas kalau boleh tahu? Itu buat simpen data-data kita. Oh simpen data-data kita ya Mas ya. Jadi buat relevansi antara iklan dan website itu. Oke Mas. Oke. Apakah ada saran lain Mas? Mungkin hanya itu ya Mas ya. Itu aja. Itu saja. Itu aja memang diaplikasikan sama komen. Ya itulah ya. Ya begitulah ya. Oke kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah dari berita yang kami dapatkan Mas, pemerintah khususnya Kominfo ini seakan pasrah Mas, pusat data kita dicuri Mas sama pihak dari ya itulah Mas, dari pihak hacker ini sendiri. Dan setelah ditelusuri Mas, akhirnya secara cuma-cuma Mas, hacker ini memberikan passwordnya lagi secara Dikasih cuma-cuma. tutorial. Dikasih tutorialnya juga, benar sekali. Dan setelah diusut lebih lanjut Mas, password data sebelum diberikan oleh hacker ini ternyata itu passwordnya hanya admin 1234 pagar Mas. Tapi setelah kita telusuri lebih dalam lagi Mas, ternyata itu pihak dari Kominfo sendiri itu menggunakan biaya juga yang tidak sedikit begitu loh Mas, untuk biaya pemeliharaan dan juga biaya operasional untuk kegiatan data operasional ini mencapai hingga 700 miliar. Bayangkan 700 miliar itu tadi, dan pihak dari Kominfo sendiri itu hanya menggunakan data maksudnya menggunakan keamanan data untuk menjaga data nasional ini, yakni cuma admin 1234 pagar. Menurut Mas sendiri gimana Mas? Apakah itu sudah cukup ya Mas ya? Apakah itu sudah cukup aman untuk menjaga data nasional kita Mas? Begitu. Ini kan sekelas negara kan? Iya benar, sekelas negara. Negara loh ini. Iya. Dan passwordnya cuma admin 1234 pagar. Ya ampun. Menurut Mas sendiri gimana Mas? Apa bercanda yang Ya, ya, gimana Mas? Menurut Masnya sendiri, apakah itu sudah cukup aman Mas? ya gimana? Jika dilihat ya Mas, akhirnya juga dibobol nama pihak. Itu kalau kita tahu kan ada sebuah software untuk membobol password. Benar sekali. Itu namanya apa ya? Agak susah disebutin Ya, namanya. tidak perlu disebutkan, Tidak. tapi pasti ada ya Mas. Pasti ada. Hmm. Itu kalau aku lihat di internet itu password admin bidang 123. Admin 1234 pagar Itu menghabiskan waktu sekitar 1 menit untuk dibobol. untuk dibobol ya Mas. Cuma 1 menit. Dengan kata lain, password admin 1234 pagar ini kurang relevan ya Mas. Kurang relevan untuk menjaga untuk menjaga keamanan data. Benar sekali ya Mas ya. Jadi dengan kata lain kita harus memiliki password yang sangat bervariasi ya Mas ya. Variasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih ya guys ya. Jadi pertanyaan yang terakhir ini adalah dari berita yang kami dapatkan lagi ya Mas ya. Pihak atasan atau pihak petinggi Kominfo ini ada yang mengundurkan diri sebagai langkah tanggung jawab moral dia Mas. Karena kurang siaganya mereka dalam menjaga keamanan data nasional, khususnya pusat data nasional sementara ini Mas. Menurut Mas sendiri, apakah itu sudah setimpal Mas? Begitu Mas. Setimpal gak setimpal? Setimpal ya Mas ya. Kalau setimpalnya itu apa ya? Ya sebuah rasa tanggung jawab juga. Rasa tanggung jawab. Kan kalau kita nggak berhasil memimpin sesuatu itu kan harus mengundurkan diri. Benar sekali sih Mas. Tapi tidak setimpalnya itu di mana Mas? Ya langsung
apa ya, langsung kabur gitu. ya langsung kabur begitu. Maksud saya itu Ya, tiba-tiba dia mengundurkan diri dan pusat data kita ya hilang. hilang begitu ya Mas. Udah dijual tuh data. Ya, setidaknya kita sebagai misalkan kita sebagai para petinggi pun harusnya kita melakukan tugas kita dulu sampai selesai. Kita memaksimalkan dan merecovery setiap kesalahan yang telah kita lakukan, baru kita bisa melakukan pengunduran diri. Begitu ya Mas ya. Yang bener gitu lah. Oke. Apakah ada tips dan trik Mas untuk kaum muda ini Mas? Maksudnya itu bagaimana cara kita menjaga diri kita dari bahaya-bahaya, khususnya untuk kriminalitas di era digital ini Mas. Kan kalau misalkan kita tahu sekarang ini banyak banget ya Mas ya yang berseliweran itu kayak pihak-pihak oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab ini itu sering banget menyalahgunakan informasi pribadi kita begitu Mas ini. Tapi bagaimana cara kita menjaga keamanan data kita sendiri? Apakah kita harus melakukan setiap bulan secara rutin ya Mas? Maksudnya itu kita harus menjaga mengganti password kita. Bagaimana Mas kalau menurut Masnya sendiri? Itu sebenarnya cukup penting juga untuk memperbarui password tiap hari. Kalau tiap hari. Ya nggak tiap hari. Iya nggak tiap hari. Kalau misalkan ya passwordnya admin 123 bagian minimal harus setiap hari ya Mas. Kalau itu harus tiap hari. Tapi kalau misalkan rutinnya itu menurut Masnya sendiri itu bagaimana Mas? Atau sebulan sekali? Sebulan sekali cukup. Sebulan sekali cukup ya Mas? Tapi harus bervariasi juga. Harus bervariasi juga ya Mas ya. Oke. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan podcast kali ini. Silahkan nantikan berita-berita hangat terbaru yang bakal kita bawa di podcast Bolshevik ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih teman-teman.